Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, informasi, juga kalau bisa mencari solusi kalau ada persoalan. Kali ini saya punya tamu yang sangat luar biasa. Sebenarnya juga bukan orang jauh, tetapi sekarang menjadi orang Jakarta. Inilah Pak Cahyo Kumolo, Sarjana Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan. Apa kabar Pak Cahyo? Baik Mas Bambang, tetap sehat, semangat, optimis. Minal aidin wal faizin, mumpung masih situasi Idul Fitri. Maaf lahir batin. Ya, Pak Cahyo, mungkin Pak Cahyo kan masih ingat saya pernah menulis buku ini 100 tokoh inspirasi Jawa Tengah, termasuk Pak Cahyo ada di sini, ya, kebanggaan Jawa Tengah. Dan waktu itu saya pernah menjanjikan kalau kita mau wawancara lewat televisi, tapi karena ada corona, kemudian tidak mungkin kita laksanakan. Nah inilah mudah-mudahan bisa menjadi pengganti, pengobat rindu dengan masyarakat Jawa Tengah dengan Pak Cahyo Kumolo. Baik Pak, ini ada informasi terbaru mengenai aparatur sipil negara, ASN. Kalau tidak salah Pak Menteri baru saja mengeluarkan surat edaran tertanggal 29 Mei 2020 tentang tatanan baru, tatanan normal baru untuk ASN. Mungkin sepintas bisa disampaikan Pak, pokok-pokok kebijakan itu. Terima kasih Bambang. Jadi secara prinsip, salah satu visi misi Bapak Presiden adalah menyangkut reformasi birokrasi. Tidak hanya bicara masalah penyederhanaan birokrasi, agar pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat itu bisa cepat. Tapi juga adanya COVID-19 ini, mau tidak mau sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru ini ya harus disesuaikan. Karena arahan Bapak Presiden, Pak Jokowi, diharapkan untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang prinsipnya mendukung produktivitas kerja, namun tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya ASN. Nah, saya kira perubahan sistem kerja aparatur sipil negara agar dapat beradaptasi dengan perubahan tata normal baru yang harus lebih produktif, tapi aman COVID. Inilah yang saya kira Kemenpan RB menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kemudian mengikuti perkembangan gelagat yang setiap hari disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas COVID-19 ini, termasuk protokol kesehatan, termasuk kebijakan-kebijakan kepala daerah dan kementerian terkait. Maka kami sudah mengeluarkan surat edaran yang sifatnya umum nomor 58 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Nah, saya kira menyesuaikan sistem kerja, ada dukungan sumber daya manusia, ada dukungan infrastruktur, memperhatikan protokol kesehatan, kemudian menyesuaikan apa yang menjadi skala prioritas masing-masing kementerian lembaga dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, itu yang ingin kita terapkan sistem kerjanya. Saya kira secara prinsip sama, tapi optimalisasinya jangan sampai mengendur. Karena sekarang ini masyarakat semakin menuntut kecepatan. Pak Menteri, sebelum dijabarkan lebih lanjut, saya akan bertanya, selama ini para ASN kerja dari rumah ini, apa evaluasinya? Apakah kinerjanya tetap normal, atau ada penurunan, atau
justru ada kreativitas baru selama mereka tidak bekerja di kantor? Secara umum, hasil evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh teman-teman di Kemenpan RB dan di PKN, ini tidak berubah. Hanya mungkin jam kerjanya saja. Misal seperti imigrasi, seperti kepolisian untuk masalah SIM, sampai jam 12, dan sebagainya. Memang di kementerian kami di PAN-RB yang menentukan reformasi birokrasi yang lebih akuntabel, memang tidak bisa harus secara online, harus dilihat secara fisik. Nah ini yang mengganggu. Tapi secara prinsip, kerja di rumah ini memang tidak semuanya. Hal-hal yang menyangkut layanan publik itu harus, walaupun ada shift yang mungkin dirubah, misalnya masalah pegawai rumah sakit, pegawai-pegawai yang ada imigrasi, yang melayani secara terbuka masalah SIM, itulah yang saya kira. Tapi secara prinsip belum ada keluhan masyarakat. Secara prinsip itu aja. Jadi masih ada kemungkinan ini juga diterapkan lagi, ada yang bisa dikerjakan di rumah begitu ya Pak Menteri ya? Iya, jadi dengan pengertian satu daerah yang PSBB-nya sudah dicabut atau dinormalkan atau secara bertahap, ya mari kita kerja juga jangan kembali ke asal lagi. Ya. Misalnya mengurangi kunjungan-kunjungan ke daerah yang biasanya cukup lewat online, ya online, tidak harus datang ke daerah. Kemudian rapat-rapat dengan daerah, rapat-rapat internal juga kalau bisa online. Kan itu aja, tidak kesemuanya. Apalagi sudah ada protokol kesehatan bagi pegawai yang punya riwayat kesehatan kurang bagus, yang usianya 50 tahun ke atas. Nah, itu lebih di skala prioritas untuk kerja di rumah. Itu aja saya kira. Ya, jadi kalau begitu ternyata ini juga memberi pelajaran baru ya, memberi kreativitas baru. Kalau tidak salah dulu Menpan itu kan juga pernah merencanakan untuk mengurangi hari kerja kalau nggak salah. Ini mungkin jadi momentum yang baru. Ya, saya kira seperti Bappenas ya. Bappenas, Kementerian Keuangan yang saya lihat ya, ini menerapkan pola kerja di rumah juga itu yang mulai kami terapkan. Karena pada prinsipnya di era pandemi COVID ini itu ASN tidak libur, tidak, tetap kerja. Hanya mungkin kerjanya tidak penuh setiap hari di kantor, kecuali yang harus melayani masyarakat, kayak pegawai rumah sakit, misalkan harus melayani langsung. Tapi secara keseluruhan bertahap. Dan ini yang nanti yang diinginkan oleh Pak Jokowi, nantinya kalau ibu kota negara itu pindah, saya kira smart office ya, smart office, saya kira dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi, mengembangkan IT, ya samalah seperti teman-teman yang di lingkup media misalnya gitu. Dulu Pak Bambang kalau membuat berita langsung lari ke kantor. Betul. Diketik dulu, masuk ke sekarang kan enggak, langsung wawancara saja, langsung lewat HP-nya langsung jadi berita. Nah, itu juga sama lah. Karena kan sebenarnya kan juga kita niru di teman-teman media. Kalau dulu kan repel nugaskan reporter cari berita, habis cari berita lari ke kantor, ngetik di kantor, dirapatkan di redaksi. Sekarang kan tidak, sekarang langsung wawancara jarak jauh, langsung jadi berita, ya itu aja. Ini wawancara dengan Pak Menteri juga bisa langsung seperti ini, lebih mudah sekarang kerja. Mudah, tapi kalau minta waktu ketemu dan bisa dimanapun juga kan gitu. Iya betul. Nah, bagi negara yang harus cepat memberikan keterangan, cepat memberikan keputusan, cepat memberikan klarifikasi, cepat memberikan hal-hal apa yang harus cepat disampaikan kepada masyarakat. Itu aja. Pak Menteri, ini kan kita juga tahu bahwa rapat, kemudian kunjungan kerja dan sebagainya, itu kan ada dampak sampingannya bagi ASN. Mereka mungkin bisa mendapat tambahan penghasilan atau seperti apa, mungkin nggak, walaupun nggak mungkin tidak perlu lagi harus kunjungan kerja,
atau rapat di mana-mana gitu, tetapi mereka tetap mendapat tambahan yang mungkin dengan skema yang lain gitu. Ya sama seperti kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan, kan sudah ada tunjangan kinerja. Ya. Nah, tunjangan kinerja itu kan bervariasi, tergantung kementerian lembaga, termasuk ASN-nya, seberapa jauh dia tingkat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, saya kira sama. Nanti kalau seandainya dia mengharapkan kalau rapat ke Jakarta ada sisa lamsam sekian, nah mungkin nanti akan bisa dikompensasikan untuk beli pulsa misalnya untuk internet. Nah, saya kira itu sudah masuk dalam perencanaan kami ke depan. Iya, saya kira nggak ada masalah. Iya, untuk negara juga. Ya, untuk negara juga lebih hemat, nggak ada biaya tiket, nggak ada biaya hotel, jadi memang tadi ya efisiensi, pasti ada efisiensi. Karena jujur saja Pak Bambang bahwa pengeluaran negara ini lebih banyak ya untuk hal-hal semacam ini. Itu aja. Maka kompensasi pemerintah yang sudah dirancang bagus oleh Kementerian Keuangan, yaitu tunjangan kinerja tadi. Mulai dari 20%, 60%, semakin bagus bisa mencapai 90%. Kalau zaman dulu kan yang menikmati lebih kan hanya pegawai Kementerian Keuangan, mungkin pajak, mungkin bea cukai ya. Ya sekarang kan tidak, sekarang kan semuanya juga menikmati. Ya. Jadi luar biasa. Kalau sistemnya diperbaiki, saya kira nggak ada yang keberatan untuk bekerja seperti itu, lebih hemat, lebih efisien. Nah, Pak Menteri, saya membaca sepintas lalu surat edaran Pak Menteri ini. Jadi itu nanti juga tergantung pada pengendali-pengendali di lapangan itu ya. Jadi tidak seragam nanti antara instansi yang satu dengan yang lain. Iya, saya kira seperti Korlantas ya. Kan yang tadinya mungkin buat SIM sama SNK sampai sore jam 4, atau mungkin sampai jam 12. Kalau memang di daerah itu masih ada PSBB. Tapi kalau sudah zona hijau, aman, ya saya kira nggak ada masalah. Dikembalikan. Saya kira kembali ke hal tadi, kita serahkan pada PPK masing-masing di kementerian lembaga, dia yang bisa mengevaluasi, yang dia bisa mendisiplinkan aparaturnya untuk optimalisasi kinerja. Ini yang selalu diinginkan oleh Bapak Presiden. Jadi masuk ke visi misi Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dalam pengertian reformasi birokrasi itu adalah penyederhanaan birokrasi, memfungsionalkan orientasi pegawai tidak hanya orientasi eselonisasi, tapi orientasi kepada kinerja. Semakin pejabat fungsional banyak membuat aplikasi-aplikasi atau inovasi-inovasi yang bagus, yang bermanfaat, yang cepat mengambil keputusan, cepat memberikan izin, nah dia tetap akan banyak mendapatkan tambahan tunjangan. Nah, saya kira ini yang kami lihat sistem yang sudah bagus, memang belum semua ya, tapi sistem yang sudah bagus di Kementerian Keuangan misalnya, itu akan kita contoh, walaupun memang sumber daya manusianya mungkin harus kita sesuaikan. Sekarang memang masih ada kendala, dari 4,2 juta ASN kita, itu 1,6 juta itu adalah masih berstatus atau kategori tenaga administrasi. Nah inilah yang saya kira yang harus difungsionalkan. Dan sebagai contoh pengalaman Pak Bambang, tidak semua orang bisa jadi wartawan. Memang ada wartawan yang sudah ketemu narasumber, Bapak ngomong apa saja, ini saya tuliskan, ada juga ada begitu. Tapi kan tidak semua harus bisa menggali, ada investigasi. Itu yang saya belajar dari Pak Bambang sebagai seorang wartawan kan menggali, mewawancarai, menggali, mencari, menginvestigasi. Nah itu kan ada juga teman-teman media atau teman pers yang udah Pak saya ngomong aja saya tulis. Nah itu kan juga tidak kreatif lah. Jangan sampai ASN kita itu sekarang 1,6 juta yang tenaga administrasi. Setelah kami lihat data di BKN itu yang banyak jadi guru.
banyak jadi penyuluh. Ini kan nggak pas gitu loh. Apalagi jumlah negara kita yang begitu luas, secara geografis, juga sumber daya manusia juga terbatas, ya itulah yang ingin ditata. Jadi kami juga melaksanakan tugas yang menjadi visi misi Bapak Presiden selama 5 tahun ini, setidaknya 5 tahun ke depan ini reformasi birokrasi kita sudah bagus. Kita meniru, jujur, kami meniru sistem yang ada di Korea Selatan. Sistem negara kecil yang ada di Singapura. Nah, itu IT-nya jalan. Sistem IT-nya jalan, sistem database-nya, satu datanya terorganisir. Nah, sekarang kan tidak. Masing-masing instansi, lembaga, Pemda punya aplikasi-aplikasi, punya database sendiri, punya data yang bermacam-macam. Nah, ini kan saya kira tidak. Kira apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang harus direspon secara positif. Mungkin Pak Bambang ingat di media cetak lah. Ya. Saya juga baru sadar bahwa zaman-zaman dulu itu ada sebuah media cetak di Jakarta itu yang ternyata oplahnya terbesar dibanding Kompas misalnya. Ya. Nah, tapi kan isinya iklan, isinya berita-berita yang ada. Saya kira itu kan yang ingin direspon. Nah, bagi ASN, bagi Menpan RB, bagi BKN, Badan Kepegawaian, kemudian bagi lembaga administrasi negara, bagi ombudsman yang masuk paguyuban Pan RB itu, masyarakat yang diinginkan itu cepat, bahwa pemerintah, aparaturnya cepat merespon, cepat memberikan keputusan, cepat memberikan perizinan, tanpa ada pungli, tanpa ada macam-macam, itu yang diinginkan. Juga KPK juga punya program strategi pencegahan korupsi, juga sama. Intinya ya mari, masalah perencanaan anggaran, masalah-masalah dana hibah, bansos, masalah retribusi pajak, masalah-masalah pengadaan barang dan jasa ya sesuai aturan yang ada, mana yang harus bayar, mana yang harus gratis, itu aja. Kayak dulu. Ya. Pak Cahyo, ini dengan surat edaran yang baru ini kan para ASN semua menunggu dan mempelajari. Apakah Pak Menteri bisa sampaikan kira-kira yang penting dan yang baru gitu kira-kira apa? Ya, saya kira semua prinsip melayani masyarakat sudah baku. Tetapi yang baru sekarang ASN baik di kantor maupun di luar kantor harus bermasker, harus pakai masker. Memberi contoh harus pakai masker. Tata ruang di kantor harus antara satu meja dan meja yang lain, antara kursi satu dan kursi yang lain ada jarak. Yang ketiga, masing-masing ruangan atau mau masuk kantor ada hand sanitizer. Kemudian diwajibkan untuk setiap menit atau beberapa jam sekali harus cuci tangan. Itu yang ingin kita kembangkan. Jadi new normal itu ya tetap jalan dengan baik, tidak menghambat melayani masyarakat, tidak menghambat mengambil kebijakan keputusan, tetapi sekarang adalah masalah kesehatan. Baik kesehatan diri sendiri, pakai masker harus, cuci tangan, jaga jarak, itu yang ingin. Jadi saya kira penyesuaian sistemnya itu adalah fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi aparatur sipil negara yang meliputi tadi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggal masing-masing. Jadi ini samalah di lingkup masa lalu Pak Bambang. Wartawan kan tidak, sekarang kan tidak harus ya redaksi kan tidak harus. Iya, kalau dulu kan sore harus sebelum deadline harus ke redaksi. Sekarang kan tidak. Nah ini ingin kita ingat. Jadi saya kira itu. Kemudian yang kedua adalah aparatur sipil negara itu harus punya melaksanakan tugas kedinasan
secara selektif dan secara akuntabel. Itu yang kita inginkan, tanpa mengurangi sasaran kerja dan tanpa mengurangi target kinerja. Dan saya kira ini aspek-aspek ini. Bagi daerah yang masih ada PSBB-nya, ya saya kira harus kerja di rumah, kecuali sistem piket yang harus ketemu langsung. Bagi daerah yang tidak PSBB, sekarang yang zona hijau ada 124 kabupaten kota, ya tidak, semua harus sama. Tapi juga tetap tadi ada tatanan barunya yang harus dikerjakan. Kalau kementerian lembaga karena tempatnya di ibu kota negara, ya kita ikut PSBB yang ada di Jakarta. Seandainya besok sudah PSBB Jakarta dicabut, misalnya minggu depan harus PSBB lagi, ya otomatis ASN harus cepat bergerak kembali ke kerja di rumah, tapi tetap optimal. Kemudian yang terakhir Pak Bambang, saya kira intinya adalah dukungan infrastruktur. Jadi memang dengan melakukan penyesuaian sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada penggunaan teknologi inilah yang saya kira penting. Dari 4,2 juta ASN kita juga banyak yang nggak bisa main komputer lah saya. Contoh kecil saja lah, harus dipandu. Kayak saya juga masih harus dipandu. Ya. Belum semua juga bisa pegang handphone. Nah, kalau di Minpan RB sudah bagus. Waktu saya masuk ke sini tuh ada surat masuk ke kantor ini, nggak harus ke assessment dulu, disposisi ke eselon 2, disposisi ke eselon 3, 4, nggak, langsung lewat handphone yang dipegang oleh semua pegawai, oh ini siapa, mengarah ke bidang apa yang harus dikerjakan. Sudah dalam tempo 1 menit sudah jalan. Nah, itu yang kita inginkan ke depan harus begitu. Ya, jadi Pak Menteri kira-kira ini apa tatanan normal baru ini mengarah bahwa kinerja ASN harus tetap produktif, tetap efektif, justru tambah lebih kreatif, gitu ya kira-kira ke depan. Pak Menteri, ini saya boleh bertanya yang lain ya, ini titipan dari teman-teman di Jawa Tengah, terutama para guru, para K2, katanya mereka sudah tes, sudah lulus P3K, tetapi sampai sekarang belum diangkat, jadi mereka gelisah nih, Pak Menteri gimana ini? Yang kami tahu pemerintah melalui PAN RB dan BKN dan Kementerian Keuangan itu sudah banyak yang meloloskan. Tapi kami akui masih ada yang belum. Masih ada yang belum karena dia tidak lolos seleksi. Tapi masih ada yang belum walaupun yang bersangkutan sudah lolos seleksi. Ya. Administrasi di Kemenpan RB dan di BKN selesai, Pak. Yang tadi Pak Bapak sampaikan. Tapi kan bukan SK saja yang dibutuhkan. Tugasnya bagaimana, berlaku surut, rapelannya bagaimana. Nah, ini kan bisa juga pensiunnya bagaimana, kan bukan kemenangan kami, Pak, yang memutuskan. Menteri Keuangan yang akan menghitung. Tapi sekarang Ibu Sri Mulyani sudah cukup banyak memberikan toleransi ya dari beberapa tenaga honorer yang sudah diaktifkan. Hampir mencapai 1 juta lebih yang saya catat. Ini masih ada puluhan ribu. Nah, puluhan ribu itu ada dibagi dua. Ada yang tadi sudah lolos seleksi, tapi SK-nya kok belum keluar. Karena kan nggak mungkin hanya SK, saya SK diangkat. Tapi kan mungkin kalau udah terima SK kan, mana gaji saya, mana tunjangan saya, mana rapelannya sejak tanggal hari dikeluarkan SK itu. Nah, itu kan ini yang saya nggak bisa memberikan kepastian, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Makanya kami membuat aturan bersama dengan DPR juga bahwa tenaga honorer itu pusat sudah tidak mengagendakan lagi. Tapi daerah silahkan. Kayak misalnya mohon maaf, tukang parkir, tukang kebersihan jalan, kan nggak mungkin dia ASN. Ya, dia
boleh diangkat oleh pegawai honor daerah yang dengan membayar lewat APBD daerah masing-masing. Kayak DKI itu sampai triliunan dengan honor pegawainya, ya untuk kebersihannya, untuk gorong-gorongnya, untuk semuanya. Semarang saja contoh hampir 1 triliun loh, 1 tahunnya itu. Karena tadi untuk hal yang cepat itu. Jadi ini Pak Bambang, jadi tadi yang Pak Bambang sampaikan sudah. Tapi ya tadi ini kan embel-embelnya kan saya kira harus dipahami, ini menyangkut anggaran juga Pak Bambang. Ya. Jadi teman-teman K2 yang merasa sudah diterima di P3K yang belum terima SK, itu penjelasan Pak Menteri gitu ya. Kan yang penting juga bukan hanya SK-nya, tetapi ikutannya itu nanti gimana? Ini sedang dibicarakan. Ya, menyampaikan ya besok beres kan nggak bisa, karena yang punya kewenangan yang menghitung kan Ibu Menteri Keuangan. Karena jujur saja dengan memberi THR pensiunan kita itu berapa ratus triliun gitu. Nah, itu yang saya kira. Dan sekarang juga sama bagi pegawai negeri yang mengeluh, kok gaji saya nggak naik. Ya, tapi walaupun gajinya nggak naik, tapi tunjangannya ada. Ya mohon maaf saya nggak nyebut saya sendiri lah. Saya gaji pokok sebagai seorang menteri itu nggak sampai 20 juta per bulan. Tapi tunjangan kinerja saya 1 bulan itu bisa mencapai 100 jutaan dari tunjangan kinerja termasuk dana operasi menteri. Memang kecil. Nah, memang inginnya ASN kan gaji pokok itu dinaikkan supaya pensiunnya nanti juga naik. Ya, Bapak kan juga sama sebagai anggota DPR. Begitu pensiun kan tetap kembali normal ke 4,2 juta. Nah, itu yang diinginkan, tapi kan nggak mungkin Bang, karena kita menghitungnya kan menghitung pensiun juga. Ya, begitu, jadi ya menarik Pak Cahyokumolo. Jadi untuk pemantau channel Inspirasi Jawa Tengah ini yang masih muda, saya perkenalkan bahwa Pak Cahyokumolo ini adalah lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Undip. Ini teman saya, sama-sama dengan saya, cuma rezekinya kelihatannya lain. Dan yang istimewa adalah beliau ini adalah konsisten di satu bidang ya, sejak dulu. Jadi konsisten di bidang politik, jadi anggota DPR RI 25 tahun Pak ya kalau nggak salah ya. 28 tahun Pak. Wah, 28 tahun ya. Jadi enggak 6 kali. 6 kali. Ya, 6 kali tidak pernah jadi pegawai negeri, tidak pernah jadi pengusaha. Nah, yang menarik adalah ketika Pak Cahyokumolo membuat pernyataan ketika launching buku 100 Tokoh Jawa Tengah itu, bahwa beliau siap untuk menjadi politisi seterusnya. Kalau nanti ada yang mau pakai jadi menteri lagi juga bersedia. Tolong ini Pak, gimana yang menjelaskan pada anak-anak muda ini? Loh enggak, saya kira Bung Karno pernah mengatakan ya, bahwa seseorang itu harus punya impian, harus punya imajinasi, harus punya apa yang menjadi target ke depan. Nah, dengan dia punya impian, dia punya imajinasi, ini yang akan membawa dia kemana? Contoh Pak Bambang, berangkat dari pers, sarjana hukum juga tidak terpengaruh Pak Bambang ke jadi pengacara atau hakim, kan enggak. Nah, pasti jalurnya ke politisi, sama saya, sarjana hukum, tapi saya aktivis, masuk ke jalur politik, sampai jadi anggota DPR 6 periode, sampai mengurus partai, mengurus ormas, sampai menteri. Sampai kapan berakhirnya? Ya kalau bagi saya, yang darah saya darah politisi, darah aktivis, ya sampai nanti dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Soal jabatan atau tidak, tetap aktivitas saya seumur hidup ya tetap ingin menggerakkan, mengorganisir masyarakat dalam bidang politik sebagaimana yang saya pahami. Itu aja. Sama Pak Bambang, nah, dulu wartawan, reporter, sekarang jadi host seperti ini kan juga sama. Naluri yang tidak akan hilang. Sama kita, Pak. Jadi saya alhamdulillah dipercaya oleh Pak Jokowi 2 kali jadi menteri. Itu aja.
soal nanti mau jadi menteri lagi atau besok diberhentikan pun, saya tetap sebagai seorang politisi, itu aja. Ya. Jadi Pak Cahyo mungkin memberi semacam apa ya saran kepada generasi muda. Saya mengamati Pak Cahyo ini kan mulai aktif ya di KNPI, kemudian membangun jaringan. Apa saja yang perlu dilakukan untuk sampai ke posisi puncak semacam ini? Saya kira saya bisa begini juga bukan karena saya pribadi. Ya. Dukungan teman itu yang paling penting. Di samping dukungan keluarga ya, doa keluarga, tapi teman. Saya bisa populer, jujur, berkat Pak Bambang dan kawan-kawan. Saya berkiprah di Jakarta, berjuang di KNPI, juga dibiayai, didukung oleh harian Suara Merdeka Group, contoh kecil saja. Itu yang baik orangnya, saya juga bisa memberikan bantuan berita ke koran Wawasan Semarang saya. Itu kan kunci. Jadi saya kuncinya bahwa berkarya itu tidak bisa individu. Harus bekerja sama, saling mendukung dan percaya, yakin. Itu aja saya kira. Hanya tadi jangan merangkap. Pak Bambang background wartawan jadi pengusaha. Tapi kan pengusaha masih dalam konteks buku, bikin buku, kan masih tidak jauh, tidak menyimpang gitu ya saya ingat. Itu aja. Sama saya juga nanti kalau memang saya nanti sudah tidak menjabat lagi, tapi saya sudah janji bahwa hidup saya harus berpolitik, ya bisa di mana-mana, jadi ketua RT kah nanti atau jadi ketua RW. Ya sama saja, saya kira nggak ada masalah. Wong Pak Mahathir aja sampai 94 tahun juga masih bisa kiprah lah tuh. Saya kira itu yang ini. Ya. Jadi terima kasih sekali Pak Cahyokumolo sudah bersedia menjadi narasumber di channel Inspirasi Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan ini juga memberi semangat kepada anak-anak muda, terutama anak-anak muda Jawa Tengah yang mengikuti karir Pak Cahyokumolo. Saya sendiri memang kemudian melakukan ini juga pelajaran ketika harus di rumah terus ngapain gitu. Ya. akhirnya ya itu pilihan satu-satunya kalau mau meneruskan jurnalistik. Saya kira yang paling tepat hanya melakukan seperti ini. Sekali lagi mudah-mudahan sukses Pak Cahyo, karirnya menjadi politisi yang bisa menjadi teladan, menjadi kebanggaan Jawa Tengah, menjadi andalan untuk Indonesia. Selamat bertugas, sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bambang. Semoga kita semua tetap sehat, tetap optimis, tetap semangat di era sulit ini. Tapi saya yakin kita sebagai bangsa pejuang akan mampu mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi khususnya pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kurang pas, tapi inilah yang ingin kami sampaikan, menjabarkan visi misi daripada Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin dalam konteks reformasi birokrasi. Sekian, terima kasih Pak Bambang.